Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari podcast Plastiku, Plastiku kreasiku. Kreasiku. Nama saya Alvin dan Saya Melania. Bagaimana nih kabarnya hari ini teman-teman? Sobat Semamda hari ini kan lagi pada ujian nih ya. Kalau nggak salah nih hari ini ujian hari yang ke-6 nih. Berarti tinggal 1 hari lagi, hari Jumat besok. Itu ujian terakhir. Nah, ngomong-ngomong Alvin, gimana nih ujian hari ini? ya lumayan bisa. Kalau Lumayan bisa. kamu gimana? Ya lancar-lancar aja sih, tapi ya adalah lumayan susah ya, apalagi tadi yang PJOK tuh, ya Ya, kan? ya betul betul. Ya. Ya meskipun ada aja lah beberapa soal yang sulit, meskipun kemarinnya udah belajar, tapi ya insya Allah, ya semoga aja nilai kita semua memuaskan ya, Ya, amin, amin. amin. Alvin, Hmm? ngomong-ngomong, sekarang ini tanggal berapa sih? Udah lupa Sekarang nih aku. tanggal 6 Juni. Oh, tanggal 6 Juni ya? Ya. Wah, berarti ini awal bulan dong ya. Biasanya itu kalau awal bulan nih, jadwalnya mamaku ngajak belanja bulanan. Kamu juga nggak? eh enggak. Kan biasanya tuh kalau belanja bulanan itu kan banyak banget kan yang perlu dibeli. Ya namanya aja belanja bulanan, berarti kan untuk 1 bulan penuh. Nah, Ya. biasanya itu kalau belanja bulanan itu, mamaku itu sampai bawa banyak banget tote bag. Biasanya tuh bisa lebih dari 2 atau 3 tote bag yang besar itu. Hmm. Kok daripada bawa tote bag itu, kenapa kamu nggak memakai plastik yang sudah disediakan di toko sana aja? Kan kamu daripada bawa tote bag kan ribet gitu ya. Kalau selain ribet gitu kan enakan plastik gitu, tinggal ambil aja. Nah, justru itu, Vin. Penggunaan tote bag itu kan salah satunya kan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik ya. Ya meskipun kadang ada aja sih lupanya buat bawa, tapi kalau aku itu mulai sekarang udah dibiasain untuk pakai tote bag aja daripada pakai plastik. Hmm, ya benar juga sih. Kan tote bag itu kan terbuat dari kain ya. Eh, Makanya kalau kamu pakai tote bag itu bisa dipakai berkali-kali daripada pakai plastik itu ya. Kan biasanya orang pakai plastik kan sekali pakai gitu, habis pakai langsung buang. Ya langsung buang. Iya. Terus apalagi kan tote bag itu kan bahannya itu kuat banget nggak sih, Vin? Kan karena apalagi dari kain ya beda kan dari plastik. Terus kalau apa sih tote bag itu kan bahannya itu desainnya itu pada lucu-lucu, warnanya warna-warni. Terus kalau misalkan kotor nih, kan bisa banget ya dicuci. Kalau misal Iya, betul. kotor, dicuci, terus dijemur, udah bisa dipakai lagi, gitu kan. Iya. Terus sekarang itu apa ya? Tote bag itu inovasinya itu kan makin beragam kan. Nah, Kayak makanya itu sekarang itu kamu tahu nggak kalau ada tote bag yang anti air tahu? iya benar benar benar, betul. Dan biasanya tote bag itu kan bahannya lebih kuat dari plastik juga kan ya. Lebih kuat, lebih tahan lama dibandingkan sama plastik itu sendiri. Juga ukurannya itu kan bisa disesuaikan sama yang kita mau kan ya. Misalkan ya kayak kamunya orangnya suka belanja belanja terus gitu, jadinya kita bisa pilih tote bag yang ukurannya lebih besar, kan bisa masukin lebih banyak barang tuh ya di dalam tote bagnya. Benar. Biasanya tuh kan kalau cewek-cewek itu kan suka banget itu yang namanya shopping. Ya Nah, pasti emang butuh banget yang namanya tote bag yang lebih besar ya, Vin ya. betul. Terus tote bag itu tuh buat aku tuh lebih modis tahu daripada plastik. Kayak selain buat nyimpen barang-barang belanjaan nih, kalau misalkan kita belanja, itu bisa juga dibuat untuk bawa buku. Apalagi kalau sekarang ini anak-anak sekolahan, sobat semam dan pasti kan, selain bawa apa sih yang namanya ini tuh Tas cantung ya apa? Bukan. bukan apa ya? Ya selain bawa yang tas yang gini tuh loh, yang jiwa ini, itu kan bisa banget pakai tote bag itu. Makanya banyak kan sekarang sobat semanda ini yang pakai tote bag. Nah, apalagi nih biasanya itu buat para ciwi-ciwi nih yang suka banget mix and match outfit. Nah, Nah ya kan, ya ya betul kan? betul betul.
Pasti dengan adanya berbagai macam tote bag itu yang variasinya, desainnya, terus warna-warnanya itu yang beragam banget, yang colorful lah. Itu kan kayak bikin outfit kita itu makin keren nggak sih? Nah, ya. Ngomong-ngomong soal itu apa tote bag itu ya. Kan ini saya terlintas yang namanya plastik ya. Sebenarnya itu eh di Indonesia sendiri itu kan sampah plastik itu kan banyak banget Ya, yang yang numpuk. apalagi yang di Bantar Gebang itu tahu kan? Nah, ya itu Banyak banget, banyak banget. menumpuk. Setauku di Indonesia itu sampahnya kan berton-ton gitu ya. Ya, bener. Jadi kamu pribadi itu kepikiran enggak sih buat mengolah sampah yang sebanyak itu gitu loh? Bayangkan banyak banget coba. Kalau ngomong-ngomong soal kepikiran sih pasti aja ya kan kepikiran. Soalnya kan sampah itu apalagi limbah plastik ya kan. Itu Iya. kan bau kan. Hmm. Tapi kalau langsung sebanyak itu tuh agak susah tau, Vin. Kalau dari aku pribadi nih ya, mau mulainya itu dari hal-hal yang lebih kecil dulu. Ya kayak tadi tuh yang kita bahas, mengganti penggunaan plastik dengan tote bag itu, Vin. Ya, bener juga sih kamunya. Kalau aku pun ya mulainya juga dari skala yang kecil juga. Eh, tapi kenapa enggak ya? Apa pakai kantong plastik aja? Maksudnya ini pakai kantong plastiknya itu bukan kayak sekali pakai gitu loh. Kan biasanya orang kan sekali pakai. Lah ini inginnya itu kayak kantong plastiknya itu dipakai tapi dalam waktu yang lama gitu loh. Dipakai terus, enggak sekali buang. Paham gak sih maksudnya? Paham, paham. Sebenarnya bisa aja nggak sih, Vin? Tapi kan ya nih kayak kebanyakan nih orang-orang nih pasti aja kalau pakai sekali pakai nih ya selesai pakai kantong plastik itu bukannya disimpan itu pasti langsung aja itu dibuang kayak otomatis nggak sih. Dan kalau buat aku itu pakai tote bag itu lebih modis juga nggak sih? Betul, betul. Emang tote bag itu udah paling mantap, paling stylish emang. Tapi eh kalau kantong plastik kan emang praktis sebenarnya. Makanya orang kalau pakai gitu, wah palingnya ambil lagi, akhirnya ya buang. Kan mereka tahu bahkan ada plastik lagi. Tapi ya sebenarnya mereka harusnya mikirin lingkungan juga dong. Benar-benar. Kayak kalau saran aku sih ya, kalau emang nih udah nggak mau lagi pakai kantong plastiknya kan, ya mending disimpan aja nggak sih? Atau enggak gitu, kita olah lagi tuh. Kan kayak di internet, di YouTube tuh, di TikTok, kan? Kan pasti tuh banyak banget kreasi-kreasi keren. Ya, dari plastik yang bisa kita bikin nih, kita olah lagi. Iya ya, baru kepikiran itu ya. Kalau ada yang namanya kreasi-kreasi itu bisa jadi cuan juga. Bener, bisa jadi Iya, hobi juga nggak sih? ya bisa jadi hobi itu mantap sekali. Kalau apa nama bahasa kerennya itu recycling ya? Ya, Nah, bener banget, Vin. Bahasa kerennya itu recycle atau recycling tadi. Oh iya, buat temen-temen nih yang belum tahu recycle itu apa. Recycle itu maksudnya kita mendaur ulang sampah dengan cara kita mengolah kembali sampah itu menjadi sesuatu yang lebih berguna. Kira-kira nih, Alvin sendiri ya, kalau disuruh mendaur ulang sampah, maunya itu mendaur ulang sampah menjadi apa, Vin? kalau aku pribadi sih ya, kalau misalkan punya kantong plastik, punya botol plastik tuh, ya paling ku buat itu apa tepak gitu, tembak di meja. Oh iya iya ya tahu tahu. Ya, kalau juga misalkan styrofoam ya, styrofoam gitu ya, ku buat anu apa kayak ku lapis ke barang gitu, buat pelapis buat kayak Oh iya ngirim iya tahu barang ke tahu tahu. teman jauh gitu. Hmm. Ya, kalau dari kertas ya mungkin buat gambar atau apalah gitu, gambar aja mungkin. Keren banget Vin ide-idenya. Nih kalau aku sih ya dari botol plastik bekas itu kayak kita buat kayak tahu ada hidroponik gak? Kan kita kemarin Oh itu iya, mapel P5 kita kemarin ya, yang terakhir ini kan kita itu
disuruh untuk membuat tanaman, tapi kita menanamnya di media hidroponik. Kan salah satu alat yang kita butuhkan itu yaitu botol plastik bekas itu tadi sebagai Wadah, wadahnya, iya. wadah media tanam kita. Oh, Kan jadinya itu lebih hemat budget kan, soalnya kita tuh nggak perlu lagi tuh namanya yang beli-beli botol plastik lagi. Kan kita tinggal pakai aja tuh botol plastik bekas yang udah ada, ya udah kita pakai gitu dong. betul, memang betul praktis ya kalau pakai botol plastik kayak gitu. Jadi kita ini nggak perlu ngeluarin uang yang lebih gitu kan ya. Ya bener banget. Eh, Terus nanti kalau misalkan botolnya sudah tidak dipakai ya, tidak dipakai buat tanam-tanam lagi, itu botolnya itu bisa recycle buat keperluan yang lainnya juga kan ya. Bener. Nah, Kayak semuanya itu kan emang sebenarnya kan pinter-pinterannya kita nih buat mengkreasikan suatu barang tadi yang sekiranya udah nggak kepake nih, kan jadi bisa kan jadi suatu barang lain yang lebih bermanfaat, lebih berguna. Nah, kalau nggak salah ya, kan selain recycle tuh ada lagi nggak sih, Vin? Kayak kira-kira apa ya? Aduh, lupa nih aku. ya reduce sama reuse maksudnya. Oh iya benar. Nah, reduce itu untuk mengurangi penggunaan plastik. Kalau reuse itu untuk menghemat resource dengan cara penggunaan barang yang itu berulang-ulang sehingga kita itu tidak perlu langsung membuangnya. Paham nggak sih? Paham-paham. Berarti 3R atau 3R yang sering kita dengar ini tuh berarti namanya itu kepanjangannya itu reduce, Ya, reuse, sama recycle ya. Ya, betul. Kalau tadi kan kita udah bahas recycle nih, kayaknya kita mending bahas yang reduce dulu nggak sih, Vin? Kamu tahu nggak sih, Vin, kayak metode apa aja reduce yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, metode reduce yang kita gunakan untuk mengurangi penggunaan plastik tuh misalnya seperti yang kayak kamu bahas tadi, apa tote bag itu, penggunaan tote bag itu. Nah, menggunakan tote bag ke tempat belanja ke supermarket untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Dan juga ini ya, sama kita membawa botol minum sendiri dari rumah. Nggak usah beli nggak usah beli air kemasan gitu, bawa botol sendiri dari rumah. Oh iya, ngomong-ngomong soal membawa botol minum sendiri nih. Di Semamda itu kan sangat didukung banget gak sih, Vin? Kayak kamu kan tahu kan, karena kita itu udah difasilitasi tempat untuk mengisi air minum secara gratis. Nah, Jadi nih buat kita nih warga-warga Semamda nggak perlu ya beli-beli air kemasan lagi. Kayak cukup udah lah bawa botol minum aja dari rumah. Kalau misalkan kita cuma bawa botolnya aja terus lupa ngisi air dari rumah nih, ya udah isi aja jadi di di Semamda Semamda. kan? Bisa tuh. Iya, Jauh lebih hemat budget dan juga ramah lingkungan kan? betul. Bener banget. Jadi kita itu sebenarnya nggak perlu kan beli air kemasan gitu. Sebenarnya kita tinggal bawa botol aja dari rumah, habis itu tinggal diisi di Semamda kan. Hemat, Benar. terus bersihkan airnya juga Ya, di sini. benar-benar. Terus apalagi nih ya, kalau misalkan nih kita aja sekali minum itu lebih dari 2 botol yang 800 ml tuh loh, Vin. Ya, Kan berarti satu botol aja itu bisa 3.500 sampai 4.000 rupiah lah ya. Berarti seminggu nih, atau kita kan sekolah kan 5 hari nih ya. Berarti bisa habis sekitar 20.000 sampai 40.000 rupiah loh, Vin. banyak. Kayak dipikir-pikir kan, wah lumayan banget ya. Kayak mending kan uangnya kita tabung aja tahu, biar soalnya kan bisa kan kita alokasikan untuk membeli barang-barang atau suatu hal lain yang lebih membutuhkan. Makanya kalau kita bawa botol itu lebih ekonomis. Kan lumayan tuh ya kalau bawa botol minum sendiri, uangnya itu kan uangnya kan itu banyak ya. Ya, Nah, uangnya akhirnya kita kekumpul banyak daripada buat beli botol minum. Lumayan uangnya bisa buat top up gitu, buat top up game. top up game bener banget sih. Kan anak-anak muda apalagi tuh ya kan. Iya, Uangnya sih kalau aku nih ya, buat aku sih apalagi cewek nih, ya mending buat beli skincare aja lah ya kan. ya. Soalnya lumayan tahu. Terus nih Vin, yang terakhir ini reuse ya kan? Soalnya kan tadi kita udah bahas reduce sama recycle nih.
Contohnya reuse itu kayak gimana sih, Vin? Reuse itu maksudnya adalah dengan cara kita menghemat resource, yaitu menggunakan barang itu secara berulang-ulang. Yang seperti yang aku jelaskan tadi dulu. Contohnya itu ya kayak apa yang tadi pernah aku andai-andaikan ya. Kenapa nggak pakai plastik itu, kantong plastik. Nah, seperti ini. Jadi pengennya itu kayak kantong plastik itu digunakan buat membawa barang-barang daripada langsung dibuang gitu loh. Daripada sekali pakai. Paham nggak sih maksudku? Paham, Kenapa? paham. Bener banget sih. Kayak, aduh, aku sampai bingung nih perbedaannya reuse sama reduce. Pokoknya reuse itu ya, kalau misalnya nih kita nih punya barang-barang, terus udah nggak digunakan lagi. Apalagi bahannya itu yang susah terurai ya, seperti plastik itu tadi. Kan alangkah baiknya itu kita gunakan kembali teman-teman, daripada dibuang. Ya kan nantinya malah jadi limbah sampah plastik kan? Nah, betul, 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 betul. Reuse itu kita pakai barang-barang yang sebelumnya bisa dibuang itu ya. Jadi nggak jadi sampah gitu loh. Eh, Terus dipakai lagi lah. Kalau reduce itu ya kayak mengurangi konsumsi yang awalnya tadi itu dengan cara mensubstitusikan apa penggunaan plastik dengan kayak pakai tote bag atau botol plastik yang tadi itu. Bener banget, Vin. Reuse nih ya, kalau kalian sebelumnya udah terlanjur lah ya, punya kantong plastik, kantong plastik bekas, terus botol kemasan bekas, terus kardus-kardus bekas itu, kan daripada dibuang ya kan, mending kita gunakan kembali nggak sih, Vin? Nah, gitu deh. Omong-omong nih soal reuse ya. Kenapa itu kok plastik itu sebenarnya diciptakan gitu loh? Kan itu susah terurai di alam itu. Kenapa diciptakan ya? Kalau dari yang aku pernah baca tuh ya, sebelumnya itu kan kita tuh pakainya tuh kantong kertas, Vin, sebelum pakai kantong plastik itu. Di tahun 59 itu ada seorang ilmuwan asal Swedia yang bernama Sten Gustav. Nah, tujuan awalnya kantong plastik itu dibuat itu tuh sebagai media pengganti kantong kertas, Vin. Karena kan proses produksinya itu kan yang dianggap untuk mengancam keberlanjutannya alam. Makanya tuh tujuan awalnya kan kantong plastik kan harusnya dipakainya itu berulang kali tau, Vin. Bukan dalam sekali pakai seperti kebanyakan yang dilakukan orang-orang sekarang itu. Hmm, jadi awalnya pembuatan kantong plastik itu sebenarnya itu buat pengganti kantong kertas itu ya. Nih. Benar. Tapi sayang banget nih. Sekarang itu malah kebanyakan dipakai hanya sekali pakai gitu loh. Eman. Jadi nggak didaur ulang dulu. Kan Oh, iya padahal sih. kalau dipakai lagi itu kan itu lebih ramah lingkungan. Ya Benar-benar. nggak banyak sampah yang menumpuk gitu kan ya. Eman. Karena kan apa ya? Kan sebenarnya itu kan semuanya itu balik lagi ya teman-teman ke para penggunanya masing-masing. Kalau dipikir-pikir itu sebenarnya itu bukan salah plastiknya tau, Vin, tapi para penggunanya itu yang kurang bijak Nah, dalam mengelola sampah nah, tersebut. setuju, setuju, setuju. Betul, betul, betul. Semua itu sebenarnya dari mindset masing-masing kan ya. Ya benar. Kalaupun semua orang dihimbau mati-matian, meskipun yang himbau presiden, yang himbau Superman gitu ya, kalau mereka nggak merubah mindsetnya gitu ya percuma gitu loh, ya kan ya? Benar. Kan udah bisa kita lihat nih dari tujuan awalnya dibikinnya plastik itu kan Hmm, untuk menjaga kelestarian alam. Kan kalau pakai kantong kertas tuh kan ya. gampang banget kan yang namanya rusak atau sobek. Nah, ya. Dan kertas itu kan juga terbuat dari pohon. Ya. Eh, Ngomong-ngomong nih ya soal pohon, apa kayak tidak ada alternatif lain gitu loh buat pembuatan kantong kertas. Misalnya itu dari kayak kotoran gajah. Paham nggak sih? Kayak dari kotoran gajah. Soalnya aku pernah ya baca artikel tentang apa penggunaan kotoran gajah sebagai alternatif pembuatan kertas gitu loh. Loh, iya Kavin. Wah, kalau informasi itu tuh, aduh, aku belum pernah baca sih. Tapi coba deh kasih tahu aku sama kasih tahu ke teman-teman nih. Gimana bisa sih kotoran gajah itu bisa jadi alternatif lain untuk pembuatan kantong kertas? Sebentar ya teman-teman, aku baca.
Jadi Lupa nih. aku cari lagi di internet ya. Dimulai dari pengumpulan kotoran gajah untuk kemudian direbus dan dicuci. Proses ini dilakukan berulang hingga kotoran itu kehilangan separuh dari bobotnya. Setelah pencucian, tumpukan serat ini kemudian berubah menjadi bubur yang akhirnya dibentuk menjadi kertas. Bener, Keren Mah. banget ya. Wah, Iya. aku tuh nggak ngira banget tahu kalau kotoran hewan, apalagi kotoran gajah itu kan kayak, aduh kita lihatnya kan jijik banget sih. Iya. Namanya dia kotoran ya. Iya, betul, betul, betul. Ternyata kita tuh nggak bisa menilai dari covernya. Ternyata itu bisa banget tahu dibuat jadi kertas. Kayak keren banget nggak sih idenya teman-teman? Kayak kira-kira udah banyak belum sih yang pakai metode itu untuk penggunaan kertas, Vin? Ya, salah satunya itu kalau dari tadi yang sempat kubaca di artikel ini ya, Taman Safari Indonesia ini juga menerapkan yang namanya itu tai gajah sebagai alternatif pembuatan kertas. Kamu nggak pengen tanya dah? Nggak pengen tanya kenapa harus tai gajah yuk? Ya, kenapa sih, Vin? Kenapa? Kayak dari segala kotoran hewan itu, kenapa harus kotoran gajah gitu? Nah, tadi yang barusan sempat kubaca itu ya. Eh, Bentar, aku lupa lagi, baca lagi. Pada dasarnya semua kotoran satwa herbivora itu bisa diubah menjadi kertas daur ulang. Akan tetapi gajah itu dipilih karena jumlahnya yang cukup banyak dan tersedia setiap harinya jika dibandingkan dengan kotoran satwa lain seperti rusa atau sapi. Oh, itu ya. Jadi itu kenapa kotoran gajah yang dipilih. Mungkin sekali sekali boker itu langsung banyak. Oh, keren banget gak sih, Vin? Kayak Iya. ternyata kotoran gajah itu bisa jadi alternatif lain untuk pembuatan kertas ya. Nah, Nah, semoga dari podcast kami kali ini teman-teman itu bisa lebih melek lagi ya tentang gimana sih cara pengolahan sampah plastik yang baik dan benar itu kayak gimana. Dan tentunya jangan lupa tetapkan 3R tadi ya teman-teman. Reduce, reuse, dan juga recycle. Dan mari kita sayangi bumi kita bersama. tapi selain mendaur ulang kita pun harus juga bijak dalam menggunakan plastik ya guys. Jadi jangan langsung dibuang ya. Kalau bisa dipakai bolak-balik lah biar tidak terjadi penumpukan sampah. Bener banget, kita itu harus mengurangi yang namanya penggunaan plastik sekali pakai ya, dan lebih memanfaatkan bahan alternatif lain yang jauh lebih ramah lingkungan. Karena penting banget itu yang namanya menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, sekian dulu dari kami ya, dan jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe, dan share Teman-teman juga ya, ya share share ke lagi, teman-teman kalian share nih yang banyak. sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.